Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa surat pribadi adalah jenis surat yang dibuat untuk keperluan pribadi atau personal yang ditujukan kepada pihak lain, baik kepada seseorang maupun kepada organisasi atau perusahaan. Bagian surat pribadi adalah 1. Alamat surat dan tanggal surat, 2. Salam pembuka, 3. Kalimat pembuka paragraf, 4. Isi surat, 5. Penutup surat, 6. Salam akhir, 7. Nama dan tanda tangan pembuat surat. Selanjutnya, perhatikan bagian-bagian surat pribadi berikut. Bagian 1. Tempat dan tanggal. Contohnya, Malang, 25 November 2015. Bagian kedua, salam pembuka. Contohnya, salam kangen. 3. Bagian kalimat pembuka paragraf. Contohnya, apa kabar Aim? Bagian 4, isi surat. Contohnya, Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirim alamatmu kepadaku ya. 5. Bagian penutup surat. Sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Bagian 6, salam akhir. Contohnya, sahabatmu. Bagian terakhir, nama dan tanda tangan. Contohnya, Giati. Nah, di sini Giati yang menulis surat. Nah, setelah kamu memahami penjelasan dari surat pribadi, berikutnya pahami penjelasan surat dinas. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa surat dinas berisi hal-hal berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Bagian surat dinas adalah 1. Kepala surat atau kop surat, 2. Nomor surat, 3. Tanggal surat, 4. Lampiran, 5. Hal atau perihal, 6. Alamat yang dituju, 7. Salam pembuka, 8. Paragraf pembuka, 9. Isi surat, 10. Paragraf penutup, 11. Salam penutup, 12. Nama dan tanda tangan pihak yang memperbuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat. Selanjutnya, perhatikan bagian-bagian surat dinas berikut. Bagian 1, kepala surat, diisi dengan nama lembaga. Contohnya, Panitia Persemi Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur, Jakarta Pusat. Bagian kedua, nomor dan tanggal. Jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. Contohnya, nomor 05 garis miring K garis miring P KSB. Lampiran 1 berkas, perihal permohonan izin. Nah, bagian ketiga, alamat yang dituju. Contohnya, yang terhormat, Kepala Kewarjab Jakarta Pusat di Jakarta. Bagian keempat, salam pembuka. Contohnya, dengan hormat. Bagian kelima, paragraf pembuka. Contohnya, dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni 2015. Bagian 6, inti surat. Contohnya, kegiatan utama Persemi adalah pencatatan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan tiga tenda besar kepada kami
kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak pewarisab dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Bagian ketujuh, paragraf penutup. Contohnya, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Bagian 8, salam penutup. Contohnya, hormat kami. Bagian 9, ini ada mengetahui kepala sekolah dapat dicantumkan untuk memperkuat surat, ya. Di sini ada mengetahui kepala sekolah sangat senang. Selanjutnya, nama dan tanda tangan pengirim. Nah, di sini yang mengirimkannya Sofia Nazila. Nah, Sofia Nazila ini sebagai ketua panitia. Nah, itulah penjelasan dari surat dinas. Selanjutnya, fungsi dari kepala surat atau kop surat yaitu berfungsi memudahkan penerima surat untuk mengetahui nama dan alamat instansi atau organisasi yang menerima surat. Biasanya kepala surat berisi logo, nama perusahaan atau lembaga atau instansi, alamat, nomor telepon, dan kode pos. Berikutnya, nomor surat. Untuk mengetahui, mengkategorikan jenis surat, dan memudahkan bagian arsip melakukan arsip surat serta memberikan kemudahan untuk mengurutkan nomor surat yang keluar. Berikutnya, lampiran. Nah, lampiran adalah suatu hal yang melengkapi surat yang berupa dokumen pendukung dan merupakan kesatuan dengan surat pengantarnya. Yang terakhir, perihal. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada penerima surat mengenai masalah pokok surat. Perihal biasanya merupakan tujuan yang dibuat surat tersebut. Nah, itulah penjelasan dari surat pribadi dan surat dinas. Terima kasih. Assalamualaikum